ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sebagai generasi penerus umat Islam, kita sangat bersyukur kepada para ulama solih yang telah mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis secara mangkul, musnad, mutasil, sehingga kita dapat mengetahui, mengerti, menghayati, dan memahami teori praktiknya sampai bisa beramal ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan hidayahnya, dan kepada ulama yang menjadi perantara hidayah Allah ini. Maka para generasi penerus hendaknya tetap menjalankan kewajiban mengaji Al-Quran dan Al-Hadis secara mangkul, musnad, mutasil, dan diusahakan bisa lebih tertib serta meningkat semangatnya agar target-target materi pengajian bisa tercapai sesuai dengan jenjang usianya, sehingga berhasil menjadi generasi-penerus yang alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Kemarin tambahannya itu, orang yang pertama kali yang membawa ilmu Quran hadis yang mangkul itu adalah Bapak Haji Nur Hasan. Nah, karena berkat jasa beliaulah kita di sini bisa mengetahui yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Jadi kita di sini harus betul-betul bersyukur hidup sekali di dunia ini bisa menetapi agama Quran hadis yang dikerjakan secara berjamaah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai 1. Pengertian ilmu mangkul, 2. Wajibnya mangkul, 3. Yoninya ilmu mangkul. B. Pembahasan 1. Pengertian ilmu mangkul. A. Definisi ilmu mangkul. Ilmu mangkul adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang dipelajari dan dikaji dengan cara berguru melalui sanad yang muttasil, sambung bersambung tidak terputus sampai kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman Allah, wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim, surah An-Naml ayat 6. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad diberi, maksudnya dimangkuli Al-Quran dari sisi Allah yang maha menghukumi lagi maha mengetahui. Nah, kemarin tambahannya itu Nabi Muhammad itu juga mangkul dengan malaikat Jibril. Karena sebelumnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang buta baca dan tulis. Tapi karena Nabi Muhammad itu mangkul dengan malaikat Jibril atas perintah dan seizin Allah, maka Nabi Muhammad adalah orang yang ahli dalam Al-Quran. Nah, itulah pentingnya ilmu mangkul. Mangkul atau naqal adalah proses pemindahan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dari guru kepada murid melalui sanad yang muttasil sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum, rawahu Abu Daud. Artinya, kalian sahabat mendengarkan ilmu dariku, kemudian ilmu didengarkan oleh tabi'in dari kalian sahabat, lalu ilmu didengarkan oleh tabi'in dari orang-orang, maksudnya tabi'in yang telah mendengar dari kalian sahabat. Berarti harus betul-betul dipahami
diperhatikan oleh tiap-tiap jemaah, karena apa yang kita lakukan selama ini itu sudah sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam mencari agama, yaitu harus dengan mangkul, ada guru, ada murid. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad di dalam mencari ilmu agama Islam. Jadi kita jelas di sini sudah mempunyai guru dan gurunya bersambung mempunyai sanad yang jelas. B. Macam-macam cara mangkul yang muktabar. Adapun cara mangkul yang sudah muktabar, diakui dan dikenal di kalangan para ulama adalah: 1. Murid mendengar langsung ilmu yang dibacakan oleh gurunya, atau istilah lain asma. Nah, ini adalah yang diterapkan dalam jamaah. Berarti sah karena sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan secara mangkul. 2. Murid membacakan ilmu kepada gurunya, lalu guru mengesahkan. Dalam artian lain, al-qiraatu alaihi atau al-ardu. Dipraktekkan. Ini biasanya yang kedua ini itu dipraktekkan dalam tes para mubaligh. Nah, dulu juga saya sebelum berangkat tes ke Kediri itu di pondok juga, sebelum berangkat ke Kediri itu juga melalui tes dari Pondok Gede. Nah, guru kita menyerahkan Al-Quran, kemudian guru yang mencarikan, kita yang latihan menyampaikan. Nah, itu kadang yang apa yang kita deres itu dikasih guru berbeda. Nah, disitulah kita dites sebelum berangkat ke Kediri. 3. Guru menyerahkan ilmunya atau kitabnya kepada murid dengan mengatakan, ambillah kitab ini dan diriwayatkan dariku. Maksudnya al-munawalah. Nah, contoh di sini saya mempunyai makna Quran, itu sudah khatam. Kemudian saya memberikan salah satu generus untuk menyampaikan Al-Quran tersebut. Ini Al-Quran saya berikan kepada kamu, amal soleh disampaikan di tiap-tiap malam sambung kelompok. Nah, itu boleh. Tetapi yang harus diperhatikan itu kita harus sebelum memberikan kitab harus betul-betul melihat, memilih mana generis tersebut yang sekiranya itu betul-betul mampu di dalam menyampaikan ilmu Quran dan hadis. 4. Guru mengirim surat yang berisi ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi kepada muridnya untuk dibaca dan disampaikan, atau dalam istilah lain Alkitabah. 5. Guru memberi ijazah atau riwayat kepada muridnya, yaitu memperbolehkan muridnya untuk meriwayatkan ilmu itu darinya, atau dalam istilah lain al-ijazah. 6. Menjumpai tulisan ilmu milik orang lain yang sudah dikenali, atau dalam istilah lain al-wijadah. Jika orang yang menjumpai tulisan ini sudah mendapatkan izin dari si penulis, maka ilmu itu boleh diterima dan disampaikan. Tapi jika tidak menulis, maka ilmu yang diriwayatkan orang-orang yang menulisnya ini tidak boleh diterima dan tidak boleh disampaikan. Dari beberapa macam mangkul di atas, yang paling muktabar, ma'ruf dan mempunyai tingkatan paling tinggi adalah 1. Asma, yang 2 al-qiraatu alaihi atau al-ardu. 2. Wajibnya mangkul. Mengaji Al-Quran dan Al-Hadis secara mangkul hukumnya wajib. Karena mengaji Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara mangkul berarti sah dan diterima oleh Allah. Sedangkan mengaji Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara tidak mangkul alias belajar sendiri tanpa guru yang bermusnad, mutasil, berarti tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Bahkan diancam siksa neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qala fi kitabillahi azza wa jalla biro'i
fa asoba faqad akhta'a, rawahu Abu Daud. Artinya, dan siapa yang berkata, baca, memaknai dan dalam urusan kitab Allah Al-Quran yang maha perkasa dan maha agung dengan pendapatnya sendiri lalu benar, maka sungguh dia salah. Ittaqul hadis ani illa mang alimtum faman kadzaba alayya muta'ammad falyatabawa maq'adahu minanar wa man qala fil Qur'an biroi falyatabawa minanar, rawahu Tirmidzi. Artinya, takutlah kalian pada semua hadis dariku, kecuali apa-apa yang telah kalian ketahui. Barang siapa yang dusta kepadaku dengan sengaja, maka bertempatlah dia di tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa yang berkata, membaca, memaknai, dan menerangkan dalam urusan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, hendaknya dia bertempat duduknya di neraka. Dan al-hadis ini itu ro'i, tidak mangkul. Artinya misalnya gini, kita mendapatkan suatu hadis biasanya dari grup ke grup yang ada di WA. Nah, kalau kita itu belum pernah mengkaji hadis tersebut, itu tidak boleh disebarkan, tidak boleh disampaikan. Makanya saya kalau di grup itu tidak pernah meng-share hadis-hadis, ya, karena saya tahu kalau saya itu belum mangkul, jika saya share di grup berarti saya akan mendapatkan dosa. Nah, itu makanya kita tidak boleh sembarangan di dalam meng-share hadis-hadis yang kita peroleh dari grup. Memang tujuannya baik, tapi kalau kita belum mangkul, amal solehnya itu tidak boleh disebar luaskan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis harus mangkul dengan cara berguru. Jangan mudah mengatakan bahwa ayat ini pengertiannya begini dengan tanpa mangkul. Hadis ini dari Nabi, pengertian hadis ini begini dengan tanpa mangkul. Pertama kalinya orang yang menerima ilmu mangkul dengan sanad sahih dan mutasil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima ilmu Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran mangkul dari malaikat Jibril, baik bacaan, makna, keterangan maupun pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran. Malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan segala aturan cara membacanya sampai khatam. Setelah khatam, baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang bacaan tersebut sesuai dengan yang diajarkan. Bahkan cara membaca yang diajarkan malaikat Jibril tidak hanya satu cara membaca. Allah Subhanahu wa taala menjamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafal dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, firman la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Artinya, janganlah kamu Muhammad menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran karena tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian di atas tanggungan kamilah keterangannya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harfin falam azal astazidu hatta intaha illa sab'ati ahruf. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran padaku atas satu huruf satu macam bacaan, maka aku tidak henti-hentinya minta tambahan padanya, maksudnya tambah bacaan, sehingga malaikat Jibril menambah sampai pada 7 huruf, maksudnya 7 macam bacaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu pernah mengkaji qiraatu sabaha. Ada yang pernah?
mengaji qiraatu sabah. Nah, itu mengkaji tentang 21 macam jenis bacaan. Nah, tapi itu tidak semua orang itu bisa menguasai qiraatu sabah, 21 macam bacaan. Saya juga menguasai qiraatu sabah. Demikian juga para sahabat, mereka menerima ilmu mangkul Quran dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya mereka mendengar langsung bacaan Al-Quran atau sabda beliau, atau mendengar dari sesama sahabat yang telah mendengar langsung dari Nabi. Langsung praktek amalan yang beliau kerjakan, atau mereka mengerjakan suatu amalan yang disetujui oleh beliau. Setelah beliau wafat, mereka, para sahabat, tetap mempertahankan ilmu mangkul ini. Bahkan diceritakan bahwa mereka tidak segan-segan untuk menyumpah sahabat lain yang mengaku mendengar sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, atau menyuruh mendatangkan saksi yang sama-sama mendengar sabda Nabi tersebut, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini dilakukan semata-mata karena ingin mempertahankan, mau menerima ilmu Quran dan al-hadis yang tidak mangkul musnad mutasil. Kemarin dulu itu pernah ketika saya bertugas di Pekanbaru Riau. Nah, itu ada salah satu mubalik desa. Nah, itu dinonaktifkan dari kemubalikannya. Nah, dia kan tugasnya itu kan mengajar desa. Kemudian juga selain itu dia juga mengajar mahasiswa di PPM. Nah, dilalahnya ada mahasiswa yang curiga, kok mubalik ini kok banyak pengetahuan hadisnya. Nah, dilalah, diselidiki, ternyata dia mengambil hadis-hadis dari internet. Nah, itu sampai sekarang sudah dinonaktifkan dari kemubalikannya. Nah, itu pentingnya ilmu mangkul. Sebab ilmunya itu sudah tidak murni, karena sudah dicampuri dengan ilmu-ilmu yang dia ambil dari internet, yang belum tentu dia sudah mengkaji ilmu tersebut. Jadinya rancu. Untuk generasi penerus yang ada di sana akhirnya menjadi rancu. Ini yang harus diperhatikan. Demikian pula para ulama tabi'in, mereka selalu meningkatkan dan mengutamakan mangkul mustad mutasil. Mereka terang-terangan menolak seseorang yang menyampaikan ilmu dengan tanpa sanad yang mutasil, bahkan melaknati itu, sebagaimana diceritakan oleh Utbah bin Abi Hakim di bawah ini. An Utbah ibni Abi Hakim qala jalasa Ishaq ibnu Abdillah bil Madinah fil majlisi az-Zuhri faja'ala Ishaq yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Zuhri malaka qatalaqallahu ya ibna Abi Farwah ma ajra'aka Allah asnid hadisan tuhat disuna bi ahdisa laisalaha hutum wala azimah fi halaita al asfai li Abi Naim. Dari Utbah bin Abi Hakim, dia berkata, Ishaq bin Abdillah duduk di majelisnya Imam Al-Zuhri di Madinah. Lantas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maka Imam Al-Zuhri berkata, apa maksudmu? Semoga Allah melaknatmu wahai ibnu Abi Farwah. Apa yang membuat kamu berani atas Allah? Sandarkan hadismu, bacakan isnadnya. Apakah kamu akan bercerita kepada kami hadis-hadis yang tanpa tali pengikat dan taring, atau tidak kuat dari dan tidak tajam? Maksudnya ini salah satu sahabat pada zaman itu menyampaikan hadis tanpa isnad. Tentang kehati-hatian ulama tabi dan penerusnya, mereka selalu mementingkan penyampaian ilmu dengan cara mangkul musnad mutasin. Abdullah bin Mubarak berkata, al-isnad minad din walaula al-isnad laqala man sya'a ma'a sya'a rawahu Muslim. Artinya, isnad adalah termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada isnad, niscaya seseorang akan berkata urusan agama. Apa
apa yang dia kehendaki sesuka hatinya. Nah, inilah bahaya. Nah, semakin banyak ulama yang mengatakan ini, maka perpecahan akan semakin banyak. Nah, karena kalau ada seorang ulama yang menyampaikan ilmu tanpa isnad, pasti itu akan sesuai dengan kehendak hatinya tanpa disandari dengan isnad yang jelas. Nah, nanti akan menimbulkan kerusakan yang parah, yang banyak di dalam agama. Karena apa yang disampaikan itu terkadang tidak sesuai dengan mangkul, tidak berdasarkan isnad yang jelas. Dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa mengaji Quran dan hadis dengan cara mangkul musnad mutasil bukan hanya sekadar metode, tetapi hukumnya wajib. Alhamdulillah, Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah setelah kepulangan beliau dari Mekah telah mengilmu Quran dan Al-Hadis yang telah beliau terima di Mekah kepada murid-murid beliau. Adapun cara beliau menyampaikan ilmunya mayoritas dengan cara yang paling ma'ruf dan mempunyai tingkatan paling tinggi, yaitu al-qiraatu alaihi atau al-ardu dan asma. Dengan demikian, kemurnian Quran dan hadis dan kemurnian agama lebih terjaga. Beliau menjaga kemurnian agama ini tidak hanya sekedar teori, namun juga dalam praktek amalannya. Alhamdulillah, beliau dalam menjaga kemurnian agama ini diteruskan oleh murid-murid hingga sampai sekarang. Terjaganya kemurnian Quran dan hadis dengan cara mangkul mustad mutasil yang jauh dari ra'yu dan amal ibadah muklis yang jauh dari bid'ah syirik khurafat takhayul dapat digambarkan sebagaimana air pegunungan yang jernih, bersih, sejuk dan terasa segar bagi siapa saja yang minum dari sumber aslinya. Kemudian air tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bagus, kuat dan tidak bocor, sehingga air pegunungan itu walaupun mengalir jauh walaupun mengalir sejauh apapun dijamin tetap bersih dan segar sebagaimana di tempat sumber aslinya. Ilmu tiga dari air, sumber mata air menggambarnya. Ilmu yaitu Allah dan Rasulullah SAW, yaitu Quran hadis. Sedangkan pipa yang baik dan kuat menggambarkan sebagaimana sanadnya. Sebaliknya, Quran dan hadis yang tidak dijaganya dengan cara mangkul musnad mutasir digambarkan sebagaimana mata air mengalir melalui sungai-sungai yang terbuka, akhirnya tercampur dengan sampah limbah rumah tangga, limbah industri, kotoran hewan dan lain sebagainya, sehingga air itu menjadi kotor, berubah warna dan rasanya sehingga menyebabkan banyak penyakit. Demikian juga agama, ketika tidak mangkul mustad mutasil dan yang diikuti hanya ra'yu, maka agama tersebut akan jauh dari kemurnian, bahkan sesat menyesatkan. Sudah banyak yang kita perhatikan, kita lihat di luaran sana, banyak ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan mangkul musnad mutasil yang dicampuri dengan syirik, khurafat dan takhayul, dan itu murni sesuai dengan isnadnya. Untuk itu semua jamaah terutama para ulama dan mubaligh-mubalighot berkewajiban menjaga ilmu mangkul ini. Dengan mangkul maka ilmunya dipahami dan mudah diamalkan. Dengan menjaga ilmu mangkul sama dengan menjaga kemurnian agama. Menjaga kemurnian agama berani menjaga kelestarian Quran hadis jamaah ila yaumil qiyamah. Para ulama dan mubaligh mubalighat maupun pengurus jamaah mulai dari kelompok desa daerah sampai pusat jangan sampai menyampaikan pengertian ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis sebelum mangkul. Artinya jangan sampai karena membaca buku atau media internet seperti postingan-postingan di media sosial kemudian disampaikan dalam forum jamaah tanpa mangkul terlebih dahulu. Kalau akan membuat ilmunya tidak sah, tidak punya yoni dan tidak berwibawa karena telah meninggalkan cara-cara mendapatkan ilmu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mewariskan Al-Quran kepada hambanya dan juga Nabi mewariskan ilmunya kepada para ulama adalah dengan cara mangkul mustad muntasil berdasarkan firman Allah, summa awrasna al-kitab allazi nastafaina min ibadina faminhum zulim linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Surah Fatir ayat 32. Artinya
Kemudian kami Allah mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami Allah pilih di antara hamba-hamba kami Allah. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang sedang, dan di antara mereka ada pula yang berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Dan sabda Rasulullah dan sabda Nabi Muhammad SAW, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaro wala dirhama war rasul ilmah faman akhadahu akhada bi khotri wa firri rawahu Abu Daud. Artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya ilmu, maka dia mengambil bagian yang sempurna. Contohnya itu sebagaimana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu ditawarkan oleh Allah, apakah dia mau harta atau ilmu? Tapi Nabi Sulaiman itu lebih memilih ilmu dari harta dunia. Karena dengan ilmu pasti Nabi Sulaiman akan bisa mendapatkan harta dunia. Tapi harta itu belum tentu bisa mendapatkan akhirat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Lanjut pas ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Cukup. Nanti insya Allah dilanjutkan pada pengajian malam Rabu karena waktunya dibagi-bagi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.